Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mas'alatun yusannu takhlilu lihyatil muhrimi inda hajim wa yukrahu inda mimra. Jadi ketika orang yang ihram waktu wudhu, ya, kalau waktu wudhu itu disunatkan kalau punya jenggot yang panjang, jenggotnya itu sunat diselat-selati, baik pakai tangannya atau pakai sisir. Menurut Imam Ibnu Hajar, jadi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, meskipun kita dalam keadaan ihram itu disunatkan menyelat-nyelati jenggotnya waktu wudhu. Tapi kalau menurut Imam Ramli itu makruh hukumnya. Mas'alatun takfi taharatul khuffi ba'dal lubsih. Jadi cukup sucinya khuf itu muzah itu sepatu kayak sepatu bot, cuman cuman lemes, ndak keras, mulai dari kaki sampai ke atas, sampai betis, sampai ke lutut. Jadi kayak sepatu bot tapi cuman lemes gitu. Khuf muzah ba'dal libsi, setelah memakai, wa qablal hadas, dan sebelum hadas. Inda hajim menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi sucinya muzah itu setelah memakai menurut Imam Hajar. Wa qala mimra, dan Imam Ramli berkata tushtaratu taharatu inda lubsihi. Tapi menurut Imam Ramli disyaratkan sepatu muzah tadi, khuf itu suci ketika waktu memakai itu sudah suci sepatunya tadi. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar, meskipun waktu memakai belum suci, pas setelah dipakai dicuci nggak apa-apa kalau Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau Imam Ramli waktu memakai itu harus suci. Seperti itu kalau menurut Imam Ramli. Masalah lau alqat waladan jafan fantaqada wuduha inda hajim. Mun rebeda ring bini melahirkan atau keguguran, semacam keguguran, mengeluarkan anak, tapi anak tersebut dalam keadaan kering, maka menurut Imam Ibnu Hajar, dan si ibu tersebut punya wudhu, maka wudhunya batal. Batal. Jadi kalau keluar anak, melahirkan istilahnya itu, baik keguguran atau melahirkan, kalau anaknya itu kering, maka menurut Imam Ibnu Hajar wudhunya batal. Wala yantakidu inda mimra. Menurut Imam Ramli tidak batal apabila anaknya tersebut kering, tidak batal wudhunya. Wal mudghatu al jafatu kal walad, sedangkan darah segumpal darah, misalnya anggaplah keguguran. Kalau keguguran pas kering itu seperti hanya anak, hukumnya seperti anak. Masalatun law akhbarahu adlun bi khuruji syai'in minhu ma'annahu nama mumakkinan intaqada udhu inda hajim. Apabila ada seorang adil, memang terkenal adil,
memberi kabar ke orang tersebut ketika orang tadi kita ada seorang tidur tapi memakinan makaduhu, bokongnya itu tetap ke kanan, misal duduk sila misalnya. Sampai tidur sampai bangun tetap sila, duduk sila. Tapi ada orang adil memberi kabar tadi kamu waktu tidur kentut atau dari bokong kamu keluar sesuatu atau kentut misalnya. Maka kalau seperti itu, karena orang yang mengabarkan itu orang adil, bukan ahli pembohong, memang adil, jujur dan sebagainya, maka itu batal wudunya. Meskipun tidur memakinan makaduhu. Menurut Imam Ibnu Hajar batal. Masalatun, ini ada satu masalah lagi. Ada satu masalah lagi. Nama ghairu mumakkinin fa akhbarahu ma'sumun bi'adami khuruji syai'in minhu intaqadah wa khalafa fil imdad faqa la yantakidu. Orang tersebut tidur tapi tidak memakin makaduhu. Fa akhbarahu ma'sumun, dia memberi kabar bahwasanya orang yang memang maksum, terjaga dari seperti para nabi dan lain-lainnya, para nabi, para rasul, bahwasanya orang tadi yang waktu tidur tidak mengeluarkan sesuatu dari bokongnya, tidak ada yang keluar. Maka meskipun seperti itu, kalau tidurnya itu tidak memakin makaduhu, maka tetap batal. Tapi di dalam kitab imdad itu dikatakan itu di Sahih Imdad, kitab imdad itu mengatakan bahwasanya itu tidak batal wudunya. Nah, seperti itu. Jadi mun orang tedung asal tedung asela pan kerja kena pak temu curunguncur kan tidak memakinan makaduhu. Meskipun yang memberi kabar itu seorang nabi atau rasul, tetap batal. Tapi menurut kitab imdad, di dalam Sahih Imdad itu tidak batal. Ada masalah lagi, akhbarahu adlun bil tiqai basyaratihi ma'a basyarati ajnabiyatin intaqadah wudu'uhu inda hajib khilafan li nimro. Ada seorang adil, orang yang ada jujur, adil dan amanah dan sebagainya, memberi kabar bahwasanya orang tersebut tadi menyentuh seorang perempuan, bukan mahramnya, perempuan lain. Orang tersebut tidak kerasa, tidak ingat, cuman diberi kabar bahwasanya orang itu tadi menyentuh seorang perempuan. Maka menurut Imam Ibnu Hajar itu batal, wudunya batal. Tapi menurut Imam Romli tidak batal. Tidak batal. Meskipun orang tersebut adil yang memberi kabar bahwasanya orang itu menyentuh perempuan. Tapi menurut Imam Romli tidak batal. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar batal. Masalatun mata dhahaba mushafun biharakin. Ketika mushaf atau Al-Qur'an itu hilang karena terbakar, ada Al-Quran terbakar, wadiyain dan hilang, wabakia jilduhu, mushafnya di dalamnya itu hilang atau terbakar atau hilang, cuman tinggal kulitnya saja, tinggal kulitnya, misal ininya, kulitnya, misal ini Al-Quran, tinggal ininya saja. Jadi di dalamnya itu hilang atau terbakar, tinggal kulitnya. La yajuzu massu jildihi inda hajib. Tapi menurut Imam Hajar tidak boleh menyentuh meskipun kulitnya. Harus punya wudu kalau mau menyentuh. Menurut Imam Hajar harus punya wudu. Tidak boleh menyentuh kulitnya tadi kalau tidak punya wudu. Wa qala mimra yajuzu naidin.
Kalau menurut Imam Romli, kalau terbakar atau hilang, cuman sisa kulitnya saja, maka boleh. Meskipun tidak punya wudhu, boleh menyentuh. Kalau menurut Imam Romli. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, itu batal. Meskipun tinggal kulitnya saja. Jangan disentuh. Oke guys, demikianlah. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.